Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Before we begin our presentations, let me introduce myself to you all. My name is Takyudin. Okay, I would like to give a presentations about simple present tense. Okay. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu tentang form and basic meaning of the simple present. Oke, di sini kita bisa lihat satu kalimat ya yang terdiri dari subjek dan verb. Verbnya ini, kata kerjanya ini ada penambahan s dikarenakan adalah subjeknya orang ketiga tunggal. Oke, baik kita lihat untuk yang selanjutnya. Oke, ya ini adalah dalam bentuk singular and plural. Oke. Ini adalah dalam bentuk singular dan plural. Singular itu adalah tunggal, sedangkan yang plural itu adalah jamak. Ya. First persons, yaitu adalah subjeknya adalah I and work, atau disebut dengan orang pertama tunggal. Orang pertama tunggal itu adalah I, dalam bentuk kalimatnya I work. Orang pertama jamak atau lebih dari satu itu adalah we work, orang pertama jamak. Kemudian yang kedua ini adalah second persons atau orang kedua tunggal. Orang kedua tunggal dan orang kedua jamak. Oke. Subjeknya itu adalah you. Orang kedua tunggal dan orang kedua jamak itu adalah subjeknya you. Sedangkan orang ketiga, third persons, ya, third persons itu subjeknya adalah orang ketiga tunggal, subjeknya adalah she, he, and it. Sedangkan orang ketiga jamak itu subjeknya adalah they. Seperti contoh yang tertera seperti ini. Kalau orang ketiga tunggal itu ada penambahan s, atau is pada kata kerjanya. Khusus untuk orang ketiga tunggal, subjeknya seperti she, he, and it, itu ada penambahan s atau is pada kata kerjanya. Kalimat ini, I eat lunch every afternoon. Max drives to work every day. Kemudian we get up every morning. Oke, tadi kita tahu bahwa I di sini adalah orang first person. Ya, orang pertama tunggal, maka kita tidak perlu menambahkan s atau es pada kata kerjanya. Sedangkan it ini adalah kata kerja. Kata kerja pertama. Oke, kemudian Max. Max drives to work. Max drives to work every day. Ya. Di sini Max di sini adalah kita sebut dengan orang ketiga tunggal. Ya. Kenapa kita disebut di sini adalah orang ketiga tunggal? Karena Max ini adalah kita bisa membuatnya seperti subjek he. Ya. Ya, atau he drives to work every day. Oke. Sedangkan pada kalimat we get up every morning, kita tidak perlu menambahkan s pada kata kerjanya karena di sini adalah we itu adalah orang pertama jamak. Ya. Oke, yang di contoh D ini adalah Kill calls Mimi every weekend. Ya.
Kenapa di sini pada kata kerjanya ini adalah penambahan s? Karena subjeknya ini adalah orang ketiga tunggal. Atau kita buat subjeknya seperti ini. She. Ya, seperti ini. She. Ya. Atau she calls Mimi every weekend. Ya. Weekend ini itu adalah hari Saturday and Sunday. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Simple present tense itu adalah sebuah kegiatan habits atau bisa juga disebut dengan usual usual activities, ya, aktivitas-aktivitas yang dilakukan seperti biasanya. Oke, kita mulai praktis. Kira-kira oke, kita mulai praktis. Di sini ada subjeknya we. Kemudian kita akan menambahkan di sini adalah kata kerja. Verb one. Oke, kita menambahkan pada tempat yang kosong ini kita akan menambahkan kata kerja pertama. Oke, kemudian ada televisions, we blank 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 televisions every day. Oke, di dalam kalimat ini kira-kira apakah kata kerjanya itu kita akan menambahkan SES seperti yang di bawah ini, watch atau watches. Oke, kita akan pilih. Kita tahu bahwa we ini adalah first person, ya, orang pertama jamak. Ya, orang pertama jamak kita tidak perlu menambahkan s atau is pada kata kerjanya. Jadi kira-kira jawabannya apa? Oke. Kira-kira jawabannya adalah yes. Ya, ini dia jawabannya ya. We watch televisions every day. Jadi kita tidak perlu menambahkan s atau is pada subjek orang pertama jamak atau we. Oke. Oke, kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya. He blank 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 televisions every day. Oke. Kita akan melihat bahwa di sini terdapat subjek orang ketiga tunggal. Itu adalah third persons. Orang ketiga tunggal. Oke. Subjeknya tadi adalah ada she, ya, ada he, kemudian ada it. Oke. Syaratnya tadi adalah ketika subjeknya orang ketiga tunggal, maka pada kata kerjanya kita harus menambahkan s atau es. Kira-kira jawaban yang benar adalah yes. Kira jawaban yang benar adalah yes. He watches televisions every day. Oke. Kemudian pada contoh yang berikutnya itu adalah tentang seperti ini. We blank 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 lunch at 12 o'clock. Kira-kira apa kira-kira jawabannya? Yang ini? Apakah eat atau eats? Ya, kita tahu bahwa we ini adalah subjek orang pertama jamak. Jadi, maka jawaban yang benar adalah yes. We eat lunch at 12. Oke. Kemudian contoh yang
selanjutnya, latihan yang selanjutnya seperti ini. Jara blank 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 a walk in the morning. Oke, kita tahu bahwa Jara adalah subjek orang ketiga tunggal, atau bisa kita buat seperti subjek she. Ya, ya. Syaratnya itu adalah ada penambahan s atau is pada kata kerjanya. Oke, jadi kira-kira jawabannya yang mana? Yes. Jawabannya adalah Jara takes a walk in the morning. Oke, kemudian selanjutnya, contoh yang selanjutnya itu adalah my friend blank 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 her horse every day. Oke, kita lihat subjeknya itu apa kira-kira? My friend. Ya, my friend. My friend. Ya. Jadi kita lihat subjeknya ini dulu. Apakah subjeknya itu adalah orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, atau orang ketiga tunggal? Atau orang pertama jamak, orang kedua jamak, atau orang ketiga jamak? Kira-kira ini masuk ke golongan yang mana? Ya, ini adalah masuk ke dalam golongan orang ketiga tunggal. Atau bisa disebut dengan she, ya, he, atau it. Ya, ini dia, my friend. Karena friend-nya itu adalah tunggal, ya. Tapi ketika di sini kita buat my friends, ya itu berbeda lagi, ya. Itu namanya orang ketiga jamak. Ya, jadi ketika orang pertama, ketika subjeknya adalah orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya ada penambahan s atau is pada kata kerjanya. Seperti di oke, seperti ini. Ya, kira-kira jawabannya yang mana kira-kira? Yes. Jawabannya adalah my friend rides her horse every day. Ya. Tetapi ketika kita ganti menjadi seperti ini, my friend, my friends, contoh, ya, blank 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 blank, maka ini adalah subjeknya adalah orang ketiga jamak, maka kita akan kita tidak perlu menambahkan s atau is pada kata kerjanya. Oke, contohnya ketika my friends, jadi kalau ketika subjeknya adalah orang ketiga jamak, maka kita tidak perlu menambahkan s atau is pada kata kerjanya. Jadi kalau misalnya seperti ini, my friends ride her horse every day. Oke. Oke, baik, kita masuki materi selanjutnya, yaitu tentang using frequency adverbs. Itu seperti always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, and never. Always ini adalah artinya selalu, usually itu biasanya, often itu artinya adalah sering, sometimes itu adalah artinya kadang-kadang, seldom jarang, rarely juga jarang artinya, sedangkan never itu adalah tidak pernah. Oke, kita lihat pada kalimat ini. Pada kalimat ini terdiri dari subjek, frequency adverbs, kemudian verb, dan complement. Oke. Oke, lanjut. Penggunaan using frequency adverbs seperti always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, and never. Pada kalimat ini terdapat masing-masing kalimat memiliki frekuensi
yang berbeda-beda. Oke, pada kalimat yang pertama, Mary always eats lunch at school. Ya, kata always ini memiliki frekuensi 100%. Ya, memiliki frekuensi sebesar 100%. Mary always berarti artinya adalah Mary selalu makan siang di sekolah. Kemudian pada kalimat yang kedua ini, Mary usually eats lunch at school. Ya, tingkat frekuensinya itu adalah sebesar 90% sampai 99%. Itu artinya adalah Mary selalu makan siang di sekolah. Kemudian pada kalimat yang ketiga ini, Josh often eats hamburgers. Tingkat frekuensinya itulah sebesar 75% sampai dengan 90%. Berarti Josh sering makan hamburgers. Kemudian pada kalimat yang keempat ini, Tia sometimes eats lunch at school. Kata sometimes memiliki tingkat frekuensi sebesar 25% sampai dengan 75%. Oke. Tia kadang-kadang makan siang di sekolah. Kemudian pada kalimat yang kelima ini, Tia seldom eats lunch at school. Kata seldom memiliki tingkat frekuensi sebesar 5% sampai 10%. Artinya adalah dia jarang makan siang di sekolah. Kemudian pada kalimat yang keenam ini, Eva rarely washes her car. Tingkat frekuensi kata rarely ini itu adalah sebesar 1% sampai dengan 10%. Kemudian yang terakhir adalah Jay never goes to the zoo. Tingkat frekuensi kata never ini adalah sebesar 10%. Sekarang kita praktis. Sekarang kita praktis. Kalimatnya ini. Talia blank 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 feeds her dog. Kita di sini mengisi frekuensi adverb. Frekuensi adverb. Ya. Frekuensi adverbnya adalah always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, and never. Di sini jadwalnya, Talia ini memberi makan anjingnya itu setiap hari nih. Mulai hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti setiap hari si Talia memberi makan binatang kesayangannya, yaitu adalah dog. Oke, sekarang kita akan mengisi adverb frekuensi yang cocok kira-kira untuk kalimat ini. Kira-kira apa? Oke, jadi kita tahu bahwa frekuensinya 100% itu adalah kata always. Ya, jadi adverb frekuensi yang benarnya itu adalah kata ya, always. Oke. Kemudian di sini kita lihat contoh yang selanjutnya. Jara blank 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 watches TV. This one subject, verb, kemudian complement. Oke, di sini jadwalnya Jara blank 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 watches TV. Jadwalnya itu adalah pada hari Sabtu, Saturday. Di checklist hanya pada hari Sabtu. Berarti Jara ini menonton televisi, menonton TV pada hari Sabtu. Kira-kira adverb frekuensi yang cocok untuk kalimat ini adalah, oke, kira-kira yang mana jawabannya? Yes, seldom. Ya, Jara seldom watches televisions or TV. Oke. Kemudian di sini kita melihat contoh yang selanjutnya. Luke
blank 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 cooks dinner. Di sini kita tahu bahwa Luke ini masak untuk makan malamnya itu adalah setiap hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Pada hari Minggu dia tidak masak, berarti kosong. Kemudian pada hari Sabtu. Jadi frekuensi si Luke masak ini yaitu sebesar, kira-kira kalau kita hitung inilah sebesar 90%. Oke. Jadi adverb frekuensi yang cocok untuk kalimat ini adalah yes, usually. Luke usually cooks dinner. Oke. Sekarang kita lihat pada contoh yang selanjutnya yaitu adalah Mossad blank 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 cooks dinner. Oke. Mossad cooks dinner yaitu pada hari Minggu, Sunday, Wednesday, Thursday, and Saturday. Minggu, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Berarti ada bolong pada hari Senin, Selasa, dan pada hari Jumat dia tidak masak untuk makan malamnya. Kira-kira adverb frekuensi yang cocok untuk kalimat ini adalah iya, sometimes, kadang-kadang. Mossad sometimes cooks dinner. Oke. Oke, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu other frequency expressions. Ya. Contoh kalimatnya di sini adalah she goes to library once a week. Ya. Subject, verb, to the library, adverb of place. Kemudian ini adalah other frequency expressions. Once a week, satu kali dalam satu minggu. Oke. Kita lihat. She goes to the library once a week. Berarti dalam satu minggu itu dia hanya pergi ke perpustakaan hanya satu kali seminggu adalah ini pada hari Sabtu, Saturday. Kemudian she goes to the library twice a week. Di sini ada dicentrang pada hari Selasa dan pada hari Sabtu. Kemudian kita lihat lagi, she goes to the library 5 times a week. Ya, dia pergi ke perpustakaan 5 kali dalam seminggu. Oke, ini adalah other frequency expressions. Ya, seperti ini. I go to school 5 times a week. I go to the movies twice a month. I go to the beach once a year. Okay, how many times? A day, a month, a week, and a year. Okay. Kita lihat di sini. I feed my dog every morning. Yeah. I ride my horse every week. Yeah. I wash my car every year. Every is a singular. Oke. Kira-kira ini benar atau salah? Kata kali every weeks. Kira-kira kata ini every weeks ini benar atau salah? Ya, it is not correct. Ya, no. Right? Oke, sekarang kita mulai praktis. Pada percakapan ini, ya, si A, how often do you drink coffee? Oke, maka dijawab oleh yang perempuan yang B ini, every morning. Oke, ini percakapan untuk menentukan kira-kira jawaban ini apa. Oke, so you blank 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 drink coffee? Yes. Oke, kira-kira ini perempuan si A ini mengatakan bahwa how often
Do you drink coffee? Seberapa sering kamu minum kopi? Oke, dijawab oleh perempuan yang B ini, every morning, setiap pagi. Kira-kira adverb frekuensi yang cocok untuk mengisi kalimat ini adalah yes, always. Karena adalah every morning, setiap pagi. Berarti kalau setiap pagi adalah kita menggunakan adverb frekuensi always. So, you always drink coffee. So, you always drink coffee? Yes. Jawabannya adalah yes. Oke, kemudian May doesn't drink coffee. May doesn't drink coffee. Oke, kira-kira ya, I know she blank 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 drinks coffee. Ya, kalau misalnya pernyataannya adalah May doesn't drink coffee, berarti I know. Jadi yang jawabannya kalimat kata yang cocok untuk mengisi kalimat ini, kata adverb frekuensi yang cocok untuk mengisi kalimat ini adalah yes, never. Karena May doesn't drink coffee. Maka perempuan yang B ini mengatakan bahwa I know she never drinks coffee. Tidak pernah. Oke. Kemudian pada kalimat yang selanjutnya, pada percakapan yang selanjutnya, does doctor about take a walk every day? Oke. Akan dijawab oleh yang laki-laki ini. No, he works 5 or 6 days a week. Berarti adalah apakah ya Dr. About It to take a walk, berjalan kaki setiap hari, kata si perempuan ini. Dijawab oleh yang laki-laki, bapak laki-laki ini, no, he works 5 or 6 days a week. Ya, dijawab adalah dia berjalan kaki 5 atau 6 hari dalam seminggu. Oke, kira-kira jawaban adverb frekuensi yang cocok untuk mengisi kalimat ini adalah 5 or 6 times a week. Yes, he disebutkan. Kira-kira ini adverb frekuensi yang cocok untuk kalimat ini adalah yes, often. He often takes a walk. Materi selanjutnya itu using frequency adverbs with be. Oke, di sini kita lihat bahwa ada subjek, terus kemudian ada to be, terus kemudian ada frequency adverb dan ada adjektif. Oke. Kemudian pada kalimat selanjutnya yaitu di sini ini adalah subjeknya, kemudian to be, terus kemudian ada frequency adverb. Ya. Kemudian di situ juga ada frequency adverb yang lainnya yaitu ada always, kemudian ada seldom, ada rarely, ada never. Ya, di sini pola kalimatnya yaitu to be ditambah dengan frequency adverb. Oke. Lihat kalimat selanjutnya yaitu pada kalimat ini di sini kalimat ini adalah kalimat verb, ya, ada verbnya, kalimat verbal. Pada kalimat verbal ini, pola kalimatnya adalah subjek ditambah dengan frequency adverb, terus kemudian ditambah dengan verb, ya, other simple present verbs. Ya, pola kalimat verbalnya seperti ini. Ada subjek, kemudian ditambah dengan frequency adverb, baru ditambah dengan kata kerjanya. Oke. Seperti often, sometimes, seldom, rarely, and never. Ya. Pola kalimatnya adalah frequency adverb dulu, baru all simple present verbnya. Ya, except be, ya, kecuali be. Oke, pada latihan ini, di sini kita akan memasukkan ya
kata frekuensi adverb ini pada kalimat he is tired. Oke, kira-kira bagaimana cara memasukkannya? Pola apakah to be dulu baru frekuensi adverb atau frekuensi adverb dulu baru to be? Oke, kira-kira seperti apa? Ya, kita masukkan to be dulu, baru seperti formula sebelumnya, kita masukkan to be dulu, baru kita masukkan frekuensi adverb, baru adjective. Oke, kita lanjut ke kalimat selanjutnya. Kira-kira ini untuk membuat kalimat ini dan ditambah dengan frekuensi adverb ini, frekuensi never ini. Jadi kira-kira yang mana yang harus kita dahulukan? Yes. Kita mendahulukan yes. Jeff is never sad. Oke. Oh, ini seperti apa? Ini kalimatnya adalah kalimat verbal. Ya, di sini ada subjek, terus kemudian ini ada verb ditambah dengan s. Ini adalah keterangan tempat, adverb of place. Kira-kira cara menyusun kalimat seperti ini adalah seperti yes, kita mendahulukan adverb of adverb, frekuensi adverbnya dahulu, kemudian baru kita masukkan kata kerjanya. Oke. Ya, seperti ini. It rains in the desert. Ketika kita masukkan rarely di sini, maka berubah menjadi ya, it rarely rains in the desert. Oke. Kemudian kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu spelling and pronunciations of final S. Ya, Gerardo teaches math. Ya, pada kalimat ini kita tahu bahwa ini adalah subjeknya, kemudian ini adalah verb yang ditambah dengan is, ya. Kemudian ini kata keterangan. Oke. Kita lihat yang final is itu yaitu akhiran kata kerjanya yaitu adalah sh yang pertama push, ya. Kita lihat di sini ada push, terus kemudian ada ch, kemudian ada ss, kemudian ada x, kemudian ya. Oke. Pada kalimat ini ya, spelling and pronunciations of final es, ya, ketika kata kerjanya yang berakhiran dengan sh atau ch pada kata teach, kemudian akhiran ss pada kata kiss, terus kemudian ada akhiran x pada kata fix, itu kita menambahkan is pada akhiran kata kerjanya. Seperti pushes, teaches, kisses, and fixes. Oke. Oke, kita lihat di sini praktis, ya. Kita praktis. Sean never blank 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 his TV programs. Kita masukkan kata kerja miss di sini, ya. Kata kerja miss ini adalah berakhiran ss. Kira-kira di sini adalah subjeknya orang ketiga tunggal. Ini adalah frekuensi adverbnya. Kemudian kita tambahkan kata kerja miss di sini. Kira-kira jawaban yang benar pada kalimat ini adalah yes. Kita harus menambahkan is di akhiran kata kerjanya. Karena akhiran verbnya itu adalah ss. Oke. Kemudian pada contoh selanjutnya, Gerardo blank 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 math. Oke, kita lihat dulu kalimat ini adalah kalimat verbal. Kemudian ini adalah subjeknya. Kemudian ini math, kata keterangan.
Kemudian kita harus memasukkan teach di sini ke yang kosong ini. Ya, pola kalimat verbal yang seperti ini, ketika akhirannya ch, maka kita harus menambahkan is pada akhiran eh, ch ini, karena subjeknya ini adalah orang ketiga tunggal. Ketika subjeknya orang ketiga tunggal seperti she, ya, seperti he dan it, ya, maka kita harus menambahkan is pada akhiran kata kerjanya ini. Maka jawabannya adalah yes, teaches. Gerardo teaches math. Kemudian latihan yang selanjutnya, di sini kita lihat bahwa di sini kita harus memasukkan kata kerja was ini ke yang kosong ini. Ya, Victor always blank 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 his car. Ya, ini adalah subjeknya, ini frequency adverbnya. Kita kemudian harus masukkan kata kerja ini. Ya, pola kalimat verbal seperti ini, ketika subjek ini adalah orang ketiga tunggal, maka kita harus menambahkan is pada akhiran kata kerja ini. Kenapa menambahkan is? Karena kata kerjanya adalah berakhiran sh. Maka pola kalimatnya adalah kita harus menambahkan is pada akhiran kata kerja ini. Oke, jawabannya adalah yes. Victor always washes his car. Oke, selanjutnya materi selanjutnya adalah adding final s or es to words that end in y. Ya, jadi pada kalimat ini, pada kalimat verbal ini, ya, di dalam kalimat simple present tense, yang ini adalah subjeknya, kemudian ini verbnya, kemudian ini kata keterangan. Ya, ketika subjeknya ini, asal katanya ini adalah cry. Cry, ky. Ya, asal katanya adalah cry. Ya, kenapa ditambah dengan ies? Ya, kita harus merubahnya seperti itu. Ya, kita harus menambahkan ies dan kita ganti y tersebut dengan ies. Oke, kita lihat seperti apa. Oke, seperti ini. Cry menjadi cries, kemudian fly menjadi flies. Ya, pay. Pada kata pay ini kita tidak boleh mengganti sama seperti contoh yang di atas ini, karena ini ada huruf vokal sebelum huruf y, maka kita tidak boleh menambahkan polanya seperti ini. Kita mengikuti aturan yang sebelumnya, yaitu kita hanya perlu menambahkan s saja pada kata ini. Pay menjadi pays, kemudian enjoy menjadi enjoys. Kenapa? Karena sebelum y ini ada huruf vowel, maka hanya kita perlu menambahkan s saja. Oke, kita lihat di sini pada praktis ini, pada latihan ini, ya, kita lihat dulu di sini adalah ada subjeknya, terus kemudian ini kalimat selanjutnya adalah too many things. Ya, kira-kira mana yang kita dahulukan? Apakah verbnya dulu atau frekuensi adverbnya? Ya, oke. Yang kita tahu bahwa pola kalimat yang seperti ini kita harus mendahulukan frekuensi adverbnya dahulu, baru kita menambahkan kata kerjanya. Oke, di sini ada lagi aturannya. Ketika subjeknya orang ketiga tunggal, maka kita harus menambahkan s atau is pada akhiran kata kerja ini. Ya, kita harus menambahkan s atau is pada akhiran kata kerja ini, karena subjeknya di sini adalah orang ketiga tunggal. Oke, jawaban yang benar adalah yes. Gezi often buys too many things. Oke, kita lanjut ke
praktis latihan yang selanjutnya. Di sini kita harus memasukkan kata kerja dan frekuensi adverb ini ke bagian yang kosong ini. Oke, kita lihat dulu. Subjeknya adalah she, orang ketiga tunggal. Maka kita harus menambahkan s atau is pada kata kerjanya. Oke. Kemudian, apakah yang mana kita dahulukan? Ya, kita dahulukan frekuensi adverbnya dulu, terus kemudian kita tambahkan kata kerjanya yang ditambahkan s atau is, karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Maka jawaban yang benar adalah yes. She always says nice things. Oke, kemudian ini ada kalimatnya, kalimat seperti ini, ya. Her father, ya, blang 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 about her. Oke, di sini kita tahu bahwa subjeknya itu adalah orang ketiga tunggal. Ya, her father, orang ayahnya. Oke, kita akan memasukkan kata kerja dan frekuensi adverb pada kalimat yang kosong ini, pada bagian yang kosong ini. Ketika kita bertemu subjek seperti ini, maka kita harus menambahkan IES, ya, pada kata kerja ini, dan kita hilangkan Y-nya ini dan kita ganti dengan IES pada kata kerja ini. Karena subjeknya di sini adalah orang ketiga tunggal, maka kita harus merubah kata kerjanya menjadi worries. Oke, seperti apa jawabannya? Yes, her father often worries about